Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga beberapa radio lain. Para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen, alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan fiqih Al-Asmaul Husna. Kemarin kita sudah membahas dua sifat Allah, Al-Kabir dan Al-Azim. Sekarang kita membahas dua lagi, Al-Qawi dan Al-Matin. Al-Qawi diterangkan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya surah Asy-Syura ayat 19, Allahu latifum bi'ibadih, yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah Maha Latif terhadap hamba-hambanya. Latif sudah pernah kita bahas. Dia memberi rizki kepada siapa aja yang dikehendakinya, dan dia Maha Qawi dan Maha Aziz. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 21, Allah berfirman, Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan bahwa aku pasti akan menang. La'aghlibanna ana wa rusuli, dan para rasulku. Dan sungguhnya Allah Maha Qawi dan Maha Aziz. Juga surah Hud ayat 77, Inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Tiga ayat tadi menyandingkan Al-Qawi dan Al-Aziz. Adapun nama Al-Matin hanya ada di satu ayat dalam Al-Quran dan disandingkan dengan Dzul Quwwah. Dzul Quwwah artinya yang memiliki kekuatan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Adz-Dzariyat ayat 58. Sungguhnya Allah Maha Pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan juga al-matin. Lihat Dzu dengan rafa ada waw, al-quwwati kasrah, al-matinu dhammah. Bukan dzul quwwatil matini, tapi dzul quwwatil matinu. Artinya al-matin sifat bagi dzu, bukan sifat bagi al-quwwati. Jadi bukan al-quwahnya yang matin, tapi dzu'nya yang matin. Dzu'nya adalah Allah, pemilik kekuatan. Dan dia adalah al-matin. Hanya ayat itu yang memuat lafaz al-matin sebagai sifat bagi Allah. Apa makna al-matin? Makna al-matin adalah syadidul quwwah. Al-matin itu kekuatan yang dahsyat. Bukan sekedar kuat, tapi bingit segitu. Adapun makna al-qawi adalah alladzi la yu'jizuhu syai'un wa la yughlibuhu ghalibun wa la yaruddu qada'ah radun yunafidhu amrahu wa yamdi qada'uhu fi khalqihi yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha
wa yansuru man yasha wa yukhridu man yasha wal quwwatu lillahi jami'an la mansura illa man nasarah wa la aziza illa man a'azzah wa kadzalika lam makhdhul man khadalahu Allah wal dhalil man adallah. Makna al-qawi adalah zat yang tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya atau tak ada sesuatu pun yang mengalahkannya. Tak ada sesuatu pun yang bisa menolak ketetapannya. Dia melaksanakan seluruh urusannya dan memberlakukan ketetapan-ketetapannya di kalangan makhluknya. Yang terjadi di kalangan makhluknya hanyalah apa yang Allah tetapkan. Dia memuliakan orang-orang yang Allah kehendaki untuk Allah muliakan. Dia juga menghinakan siapa saja yang Allah kehendaki. Dan dia menolong siapa saja yang dia kehendaki. Dia menghinakan siapa saja yang ingin dihinakan. Seluruh kekuatan milik Allah semuanya. Tak ada orang yang tertolong kecuali yang ditolong oleh Allah. Tak ada orang yang mulia kecuali yang dimuliakan oleh Allah. Dan tak ada orang yang hina kecuali orang yang dihinakan oleh Allah. Jadi hina atau mulia, menang atau kalah, semuanya ditetapkan oleh Allah, diatur oleh Allah SWT. Nih ayat-ayatnya. Pertama Ali Imran 160. Kata Allah, "Iyang surukumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Apabila Allah menolong kalian, tak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Bila Allah menghinakan kalian, siapa lagi yang bisa menolong kalian selain Allah? Maka hanya kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Itu surah Ali Imran 160. Dalam Al-Baqarah 165 Allah menyatakan, "Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul iqab." Seandainya orang-orang yang zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab, mereka akan tahu bahwa seluruh kekuatan hanya milik Allah semua dan Allah maha dahsyat siksanya. Dan ini secara hakiki akan dialami oleh orang-orang musyrik pada hari kiamat. Apa yang diterangkan dalam ayat barusan akan dialami oleh orang-orang musyrik pada hari kiamat. Di hari ketika mereka melihat azab dengan mata-mata kepala mereka sendiri, maka saat itu mereka mengetahui dengan pengetahuan yang pasti bahwa seluruh kekuatan hanya milik Allah semua. Dan mata-mata mereka ketika di dunia buta dari melihat bukti-bukti kekuatan Allah dan dari beberapa petunjuk tentang kekuasaan Allah. Jadi mereka tidak tahu ketika di dunia betapa hebatnya Allah, berkuasanya Allah, betapa kuatnya Allah. Ketika di dunia mereka buta akan hal itu. Makanya mereka mengambil tandingan-tandingan, beribadah kepada berhala-berhala. Hati-hati mereka selalu terkait dengan sesuatu yang tidak bisa memberi, tidak bisa menahan pemberian. Tidak bisa merendahkan, tidak bisa memuliakan.
tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat kepada dirinya atau menolak madarat dari dirinya, apalagi dari diri orang lain. Berhala-berhala kan gitu ya. Berhala yang mereka sembah, yang mereka jadikan sebagai tandingan bagi Allah dalam hal ibadah. Berhala yang hati mereka selalu terpaut terkait kepada mereka. Berhala itu gak bisa memberi, gak bisa menolak. Gak bisa merendahkan, gak bisa memuliakan. Bahkan gak bisa memberi manfaat atau menolak madarat walaupun dari diri sendiri apalagi dari diri orang lain. Itu kenapa mereka menyembah berhala? Karena mata mereka buta dari melihat tanda-tanda kekuasaan dan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Di antara bukti-bukti kekuatan Allah ketika di dunia adalah Allah menolong para nabinya, menguatkan para walinya. Dan dalam banyak kisah para nabi dalam Al-Quran ada bukti terbaik tentang hal itu. Lihat umpamanya surah Hud ayat 66. Allah berfirman, "Falamma jaa amruna najjayna shaliha walladzina amanu ma'ah birahmatin minna wa min khizyi yawma idzin inna rabbaka huwal qawiyyul aziz." Ketika datang urusan kami, maksudnya azab Allah. Ketika datang azab Allah, kami selamatkan Nabi Soleh dan orang-orang yang beriman bersamanya. Karena rahmat dari kami. Diselamatkan dari apa? Dari kehinaan akibat azab pada hari itu. Yang kafir semuanya binasa, Nabi Soleh dan pengikutnya yang beriman selamat, Allah selamatkan. Itu bukti kekuatan Allah dan kekuasaan Allah. Karena sesungguhnya Allah Maha Qawi dan Maha Aziz. Ini pertama. Kedua, Al-Hajj ayat yang ke-40 menyatakan walayan surannallahu mayyansuruh. Innallaha qawiyyun aziz. Allah pasti akan menolong siapa saja yang menolong Allah. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan tolong kamu. Yang dimaksud menolong Allah di sini menolong agamanya. Bukan berarti Allah butuh pertolongan, Allah lemah, bukan. Bukan berarti Allah tidak bisa melindungi agamanya, bukan. Gampang bagi Allah. Siapa yang menghina ajaran Allah dimatikan langsung bisa saja kan. Tapi Allah ingin melihat loyalitas, perjuangan, pengorbanan orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita menolong agama Allah itu bukan karena Allah butuh pertolongan. Kita menolong agama Allah demi kepentingan kita sendiri. Allah akan memberi reward kepada siapa saja yang menunjukkan loyalitasnya kepada agama Allah. Akan berikan balasan. Jadi kalau ada orang yang menyatakan kalau Islam dihina, Allah dihina, biar Allah nggak akan hina karena dihina. Allah mah kuat, nggak perlu pertolongan. Ini orang salah faham tentang ayat ini. Kita menolong agama Allah itu untuk menunjukkan sejauh mana kecintaan kita kepada agama Allahnya. Sama dengan rakyat Indonesia, kalau ABRI dihina, apa kita biarkan? Biarkan, ABRI mah kuat kok, TNI mah. Walaupun dihina juga nggak akan amruk, nggak akan kalah. Mereka punya power, punya kekuatan persenjataan individu. Setiap TNI juga sudah terlatih. Kalau dihinakan, biar aja lah. Apa begitu?
Enggak betul, pertolongan kita ke TNI enggak akan ada artinya. Karena kita lemah, TNI mah kuat. Tapi menunjukkan kecintaan kita kan. Kepada negara, kepada TNI, kepada ABRI. Sebagai pelindung negara, pelindung rakyat, cerita nama. Nah jadi loyalitas kita yang ingin dilihat. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, wala yansurannallah mayansuruh. Allah pasti menolong siapa saja yang menolong agama Allah. Nah, ya nanti orang yang menolong agama Allah ditolong di dunia, ya diberi pahala, ya diberi ampunan, ya diangkat derajatnya, dan banyak lagi keuntungan lainnya. Dalam surah Al-Mujadilah 21 Allah menyatakan kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Allah menetapkan, aku pasti menang dan para utusanku karena Allah Maha Qawi dan Maha Aziz. Al-Ahzab 25 wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Karena Allah Maha Qawi dan Maha Aziz. Ini salah satu bukti kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Allah menolong orang-orang yang Allah kehendaki untuk ditolong. Dan kalau pertolongan Allah datang, sudah. Pasti yang ditolong menang, lawannya pasti hancur binasa. Kedua, wa min syawahidi quwwatihi ihlakuhu lidh-dhalimin wa intiqamuhu minal mujrimin wa ihlaluhu bihim anwa'al uqubat wa sunufil mumatsalat wa sunufil muthulat. Di antara bukti kekuatan Allah adalah Allah membinasakan orang-orang zalim. Menghukum orang-orang durhaka, memberikan berbagai macam sanksi kepada mereka. Dalam surah Al-Anfal ayat 52, Allah menjelaskan bagaimana orang yang paling kuat di zaman itu yaitu Fir'aun diazab oleh Allah. Allah menyatakan kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillah fa akhadhahumullahu bidhunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Kata Allah, seperti siksa yang Allah berikan kepada bala tentara Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka kufur kepada ayat-ayat Allah. Allah azab mereka karena dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Qawi dan Maha dahsyat siksanya. Fir'aun yang sehebat itu pada zamannya dibinasakan oleh Allah. Lihat lagi Al-Quran surah Ghafir 21 sampai 22. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa athara fil ardi fa akhadhahumullahu bidhunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat fakafaru fa akhadhahumullah innallaha qawiyyun syadidul iqab. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka memperhatikan bagaimana akibat yang akan dialami oleh orang-orang sebelum mereka. Dulu mereka memiliki kekuatan lebih hebat daripada mereka. Jadi zaman dahulu kekuatannya, kemampuannya lebih dahsyat. Tapi Allah siksa mereka karena dosa-dosa mereka. Dan mereka sedikit pun tidak memiliki penyelamat dari azab Allah.
Yang demikian itu dikarenakan mereka telah datang rasul-rasul kepada mereka dengan beberapa keterangan yang jelas lalu mereka kufur. Maka Allah mengazab mereka, sesungguhnya Allah Maha Qawi dan Maha Dahsyat siksanya. Ini bukti yang kedua. Kekuatan Allah di muka bumi dengan cara dihancurkannya orang-orang zalim. Ketiga, wa min syawahidi quwwatihi qiyamus sama'i wal ard bi amrihi wa hifdhihi lahuma wa lima fihima bi qudratihi fala yu'jizuhu syai'. Di antara bukti kekuatan Allah adalah tegaknya langit dan bumi atas perintah dan penjagaan Allah kepada langit dan bumi ini. Dan langit dan bumi tidak membuat Allah lemah. Kalau kita jangankan benda besar, nenteng sebuah benda aja untuk waktu yang lama kan cangkelnya, pegal gitu, susah berat, repot gitu. Allah mah membuat langit dan bumi dan alam semesta ini tegak, sedikit pun tidak repot, tidak lelah, tidak cangkel, tidak pegal karena Allah suci dari semua kelemahan itu. Dalam ayat kursi Al-Baqarah 255 Allah menyatakan wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Jadi Allah tidak merasa repot dengan memelihara keduanya. Memelihara langit dan bumi enggak repot. Tidak lelah, tidak capek, tidak cangkel ataupun pegal, enggak. Karena Allah Maha Ali dan Maha Azim. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan surah Fatir 44, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu memperhatikan bagaimana akibat yang dialami orang-orang sebelum mereka? Padahal orang sebelum mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka. Allah tidak bisa dilemahkan oleh sesuatu pun baik di langit ataupun di bumi. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. Ini bukti kekuasaan atau kekuatan Allah yang ketiga, langit dan bumi tegak, bahkan alam semesta. Langit dan bumi enggak seberapa. Ada yang lebih dahsyat daripada langit dan bumi, yaitu apa? Kursi Allah. Lebih besar daripada langit dan bumi. Kursi enggak seberapa, ada yang lebih besar daripada kursi Allah, yaitu arsy Allah. Seluruh alam jagat raya Allah tegakkan tanpa merasa berat, tanpa merasa repot. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Itu bukti yang ketiga. Bukti keempat. Wa min syawahidi quwwatihi anna rizqa biyadihi yu'tihi man yasha'. Di antara bukti kekuatan Allah adalah rizki di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Pirage bagi-bagi rizki itu gampang. Iya, kalau gampang itu cuma bilangan 10, 100, 1000 orang gampang kita bisa. Ini seluruh makhluk loh. Tidak hanya manusia tapi jin. Tidak hanya bangsa manusia dan jin tapi juga binatang-binatang. Binatang jumlahnya, jenisnya jauh lebih banyak daripada manusia dan jin. Ukurannya juga ada yang jauh lebih besar daripada manusia. Zaman sekarang kan ada tuh ikan paus yang bisa menelan kapal gitu ya. Saking gedenya itu. Allah yang jamin rizkinya itu. Dengan kadar yang pas untuk setiap makhluk.
Mengaturnya itu bukan sesuatu yang enteng bagi makhluk. Tapi liar makhluk akan bisa. Tapi bagi Allah super mudah. Dan itu menunjukkan kekuatan Allah mengatur rizki untuk seluruh makhluknya. Allah berfirman dalam Asy-Syura 19. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Allah maha latif kepada hamba-hambanya. Dan dia memberi rizki kepada siapa aja yang dikehendakinya. Nah setelah disebut memberi rizki itu kepada seluruh makhluknya. Sekali lagi dengan takaran, kadar dan timing yang pas. Lalu diakhiri dengan kata Allah wahwal qawiyul aziz. Dan dia maha kuat dan maha aziz. Untuk membagi rizki membutuhkan kekuasaan dan kekuatan. Dalam surah Az-Zariyat 58, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah Maha pemberi rizki. Bukan razik tapi razzaq. Dengan bentuk kata sigat mubalaghah. Maknanya Ar-Razzaq itu memberi rizkinya itu terus menerus. Setiap detik tidak pernah berhenti. Karena setiap detik ada saja makhluk yang harus makan. Harus memiliki nutrisi konsumsi yang dibutuhkan. Bukan hanya makhluk secara utuh. Bagian dari makhluk yang paling dalam juga perlu. Kan kita konsumsi kita, nutrisi kita kan makanan. Tapi bagian-bagian dalam tubuh kita butuh konsumsi, nutrisi gitu kan. Sel-sel perlu, darah perlu, nutrisi seperti itu. Semua Allah yang ngatur. Dengan kadar yang pas, timing yang juga tepat. Untuk seluruh makhluknya. Gimana tidak hebat. Makanya disebut Ar-Razzaq. Dan tidak ada kemampuan bagi seorang hamba untuk meraih hal yang manfaat atau menolak hal yang madarat. Tidak ada kemampuan dan tidak ada kekuatan untuk semua itu kecuali dengan pertolongan dari Allah. Nih dalam surah Al-Kahfi ayat 39 kan surah Al-Kahfi salah satu isinya itu ada tuh orang yang diberikan kekayaan tapi sombong kan ya, zalim. Lalu ditegur tuh oleh kawannya, walaula idh dakhalta jannataka qulta masyaallah la quwwata illa billah. Kenapa kalau kamu masuk kebun kamu itu kamu enggak berkata masyaallah la quwwata illa billah. Apa yang Allah kehendaki semua itu terjadi atas kehendak Allah loh. Kekayaan perkebunan yang subur, makmur, menghasilkan banyak, panen, melebihi harapan. Itu terjadi atas kehendak Allah. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kan Allah kita mah cuma apa? Nanam. Afara'aitum ma tahruthun? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Tidakkah kalian perhatikan apa yang kalian tanam? Kaliankah yang menumbuhkan apa yang kalian tanam itu atau kami? Allah yang membuat tanaman yang kita tanam itu tumbuh berkembang. Enggak, bukan kita, Allah. Kita banyak nancapkan benih atau batang, kalau itu disetek, kuburkan, sudah siram, culjen. Besoknya yang kita tanam itu sirungan, ya enggak? Tumbuh tunas, tumbuh batang, tumbuh dahan, tumbuh daun, dan seterusnya. Siapa yang memproses pertumbuhan itu? Allah, bukan kita. Jadi semua terjadi atas izin Allah, atas kehendak Allah. Makanya jangan sombong kalau kita berhasil dalam segala hal, termasuk dalam hal bertani.
Maka orang yang sombong tadi ditegur, walaula id dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Kenapa kamu enggak berkata masya Allah la quwata illa billah ketika kamu masuk kebun kamu? Jadi itu semuanya bukti bahwa Allah maha kuat, maha berkuasa. Salah satu buktinya adalah Allah mengatur seluruh rizki, termasuk sumber rizki berupa tanam-tanaman. Itu Allah yang ngatur, yang menumbuhkan. Termasuk air yang kita minum, Allah juga yang ngatur. Afara'aitumul ma'alladhi tashrabun. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Coba. Tidakkah kalian perhatikan apa yang kalian minum, air yang kalian minum? Kaliankah yang menurunkan air itu dari awan atau kami? Lau nasya'u, seandainya kami menghendaki ja'alnahu ujajan. Kami bisa aja menjadikan air yang turun dari langit itu asin. Coba kalau asin gimana? Gak bisa diminum. Bisa sih, tapi tambah diminum tambah haus. Gak bisa dipakai mandi, cepol tuh ke kulit kita. Ada mungkin di antara ikhwan yang pernah hidup di pinggir pantai, pernah mondok tuh di Gresik gitu ya. Itu kan di pinggir pantai. Dan gali sumur teh asin atau airnya teh. Nggak bisa dipakai mandi, di sabunan mau ngabudah sabuna oke. Di sampoan tengah budah sampona oke. Makanya mereka kalau hujan menadah air hujan di bak, lebih baik mandi sama air hujan. Walaupun air hujan juga nggak layak untuk mandi, sama nggak pakai sabun teh tidak ngabudah. Tersiksa, apalagi diminum nggak bisa. Itu Allah mengatur. Jadi salah satu bukti kekuatan Allah, kekuasaan Allah atur rizki dalam bentuk apapun. Dengan kadar dan timing yang tepat bagi setiap makhluknya. Itu bukti keempat. Kelima. Wa min syawahidi quwwatihi annahu la mafara illa ilaih. Wa la malja il abdi illa manjan minhu. Illa ilaihi wala manja minhu illa ilaihi. Di antara bukti-bukti kekuatan Allah adalah tidak ada tempat lari kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat berlindung bagi seorang hamba. Tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah kecuali Allah. Wala yahsabanna alladhina kafaru sabaku innahum la yu'jizun. Jangan sampai orang-orang kafir menyangka bahwa mereka itu bisa lolos, bisa selamat. Innahum la yu'jizun. Mereka tidak bisa melemahkan Allah. Dalam surah Jin berkata para jin tuh. Ayat yang ke-12, wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi walan nu'jizahu haraba. Sesungguhnya kami dzan di sini yakin. Seringkali dalam Al-Qur'an lafaz dzan diartikan yakin. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa alal khasyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Alladzina yadhunnuna, orang-orang yang yakin. Bukan menyangka, tapi yang yakin. Annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah.
Kata para jin, wa anna dhananna, sungguhnya kami yakin, allan nu'jizallaha fil ard, bahwa kami tidak akan bisa selamat dari Allah di muka bumi ini, wala nu'jizahu haraba, dan kami tidak bisa menyelamatkan diri dari Allah dengan cara berlari, nggak bisa kabur dari kekuasaan Allah, dari azab Allah azza wa jalla. Saking apa? Kuat dan berkuasanya Allah. Nggak ada tempat untuk berlindung dari murka Allah, nggak ada tempat untuk berlari menyelamatkan diri dari azab Allah, tidak ada. Dalam Al-Ahqaf ayat 32 Allah menyatakan, wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Siapa yang tidak memenuhi panggilan Allah, tidak merespon, tidak menjawab panggilan Allah, maka ingat, dia tidak bisa lolos di muka bumi ini dari azab Allah. Tidak ada pelindung bagi dia selain Allah. Merekalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Dalam Az-Zariyat 50 Allah berfirman, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Larilah kalian kepada Allah. Mendekat. Mendekatnya bukan dengan cara ngesot, ngalenghoy, atau dengan cara merangkak. Lari. Jalan juga jangan. Segera lari. Mendekatlah kamu kepada dengan cara berlari. Aku benar-benar memberikan peringatan yang nyata kepada kalian. Jadi itu bukti-bukti kekuatan, kekuasaan Allah, tidak ada yang bisa lolos, selamat dari murka azab Allah azza wa jalla. Itu yang kelima. Keenam, wa min syawahidi quwwatihi annahu fa'alu liman yurid. La yaqau syai'un fi hadzal 'alam min harakatin wala sukunin aw khafdin aw raf'in aw izzin aw dhullin aw 'ata'in aw man'in illa bi'idznih yaf'alu ma yasha' wala yumani'u wala yughalibu bal qahara kulla syai'in wa dana lahu kullu syai'. Di antara bukti-bukti kekuatan Allah adalah bahwa dia maha pelaksana terhadap apapun yang dia inginkan. Kullu ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Jadi semua yang terjadi berarti kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin itu terjadi. Saking berkuasanya Allah. Di daerah kekuasaan Allah, di alam jagat raya ini, tak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kehendak Allah, nggak ada. Semua yang terjadi atas kehendak Allah, dan Allah yang menetapkan, mentakdirkan kejadian itu. Jadi semua yang terjadi kehendak Allah. Pertanyaan, apakah Allah menghendaki syirik dan kekufuran? Menghendaki apa tidak? Menghendaki? Iya, menghendaki. Apa buktinya? Terjadi. Ada syirik dan kufur, bid'ah, maksiat, ada? Allah menghendaki keburukan? Iya, menghendaki. Apa buktinya? Keburukan itu ada. Kalau kalau nggak dikehendaki mah nggak akan mungkin terjadi. Berarti ya Allah menghendaki kekufuran, syirik, bid'ah, maksiat dan keburukan. Pertanyaan kedua, apakah Allah mencintai kekufuran, syirik, bid'ah, maksiat, keburukan? Mencintai? Tidak, benci Allah. Tidak semua yang Allah kehendaki otomatis dicintai. Tidak.
Dan tidak setiap yang Allah cintai, Allah kehendaki. Tidak. Contoh, harus agak mikir dikit. Kalau ngantuk gak akan paham. Contoh, Allah mencintai sesuatu tapi Allah tidak kehendaki, makanya tidak terjadi. Contohnya apa? Seandainya seluruh manusia makhluk ini beriman bertauhid kepada Allah. Allah suka tidak? Pasti suka. Tapi Allah kehendaki? Tidak. Buktinya apa? Tidak terjadi. Tidak semua manusia beriman, bertauhid, beribadah. Banyaknya mah yang durhaka. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Seandainya kami kehendaki, ini seandainya Allah menghendaki, ini kami akan berikan semua orang hidayah. Kalau Allah mau menghendaki, bisa. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Jadi kadang-kadang ada yang Allah cintai tapi tidak Allah kehendaki. Kadang-kadang ada yang Allah kehendaki tapi Allah benci. Kalau Allah tidak menyukai syirik, kufur, bid'ah, maksiat, keburukan, kenapa itu dikehendakinya? Kenapa ada? Banyak atuh. Hikmahnya pertama sebagai ujian tuh bagi manusia. Diuji dengan keburukan nih. Diuji dengan kekufuran, dengan syirik, dengan bid'ah, dengan maksiat. Semua ujian itu rata-rata menyenangkan untuk dilakukan. Kufur, siapa yang tidak senang kufur? Bebas. Nggak ada yang melarang, tidak ada yang menyuruh. Kalau tidak kufur, kalau iman mah adzan subuh harus bangun. Ya enggak? Ramadan harus saum, aduh liar. Uang banyak harus keluar zakat dan infak sedekah. Kan gitu ya. Kalau kufur, wah bebas, menyenangkan itu. Mau gini, mau gitu, bebas. Syirik begitu. Maksiat apalagi. Bid'ah juga menyenangkan plus menguntungkan. Secara duniawi. Kebidahan menguntungkan secara duniawi, iyalah. Syirik ada keuntungan secara duniawi, iyalah. Pernah nggak lihat video di makam yang dikeramatkan? Ada apa namanya? Peti kencreng. Dibuka teh seberapa miliar coba. Ya enggak? Setiap orang yang ke sana berebut ngisi kencreng karena diyakini yang kencreng di sana akan dapat balasan beribu-ribu kali lipat. Ayat Allah mah tidak dipercaya. Wasalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil, itu mah enggak digubris. Kalau nyumbang ke pondok, ke pesantren, ke masjid, ke fakir miskin kurang begitu tertarik, tapi ngisi kencreng ke tempat keramat tuh dibuka teh miliaran. Untung apa tidak? Untung. Belum proyek para pedagang satu lapak sekian ribu, ada berapa ribu. Belum bisnya dari satu kota ke kota lain berapa ratus juta bahkan miliar. Untung kan. Dan banyak lagi keuntungan duniawi lainnya dari keburukan. Itu ujian tuh. Tahan nggak terhadap ujian ini? Dan kalau orang bertahan di tengah gelombang ujian yang dahsyat, ini orang hebat. Tidak tergoda. Ya. Itu pertama. Yang kedua, keburukan rata-rata melahirkan kebaikan. Bahkan kebaikan yang lahir lebih banyak dari keburukan itu sendiri. Keburukannya hanya satu, umpamanya kufur aja. Dari kufurnya seseorang lahir banyak kebaikan. Apa kebaikan yang lahir dari kufur? Pertama, lahir dakwah. Kalau nggak ada yang kufur, ngapain dakwahnya? Dakwah tauhid itu.
iman akidah. 2, lahir amar ma'ruf nahi munkar. 3, kalau bandal-bandal ting lahir jihad fisabilillahnya. Jihad ada karena ada kekufuran. Dari jihad lahir mati syahid. Syahid itu lahir dari jihad. Nggak akan ada mati syahid, nggak akan ada jihad, nggak akan ada dakwah kalau nggak ada keburukan. Nah, seperti itu tuh. Banyak hikmah di balik keburukan yang Allah kehendaki di alam jagat raya ini. Jadi di antara bukti kekuatan Allah, semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Tidak terjadi sesuatu pun di alam ini, baik berupa gerakan atau diam, baik kehinaan ataupun kemuliaan, baik merendahkan ataupun mengangkat, memberi ataupun menolak, kecuali semua itu terjadi atas izin Allah, atas kehendak Allah. Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah dan tidak ada yang bisa membendung kehendak Allah. Bal Allah menguasai segala sesuatu tunduk kepada Allah. Oleh karena itulah Allah berfirman dalam Al-A'raf 54, ala lahul khalqu wal amru. Tabarakallahu rabbul alamin. Ingat, milik Allah lah semua makhluk dan semua urusan. Maha barakah Allah penguasa semesta alam. Nih Fatir ayat 2 menyatakan ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah berikan kepada manusia berupa rahmat, tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau memberikan sesuatu kepada seorang, walaupun jutaan orang berkonspirasi menahan pemberian itu, tetap akan sampai. Dan tidak ada yang mampu menahan apa yang sudah Allah lepaskan. Jadi, fala mumsika wa ma yumsik, dan apa yang Allah tahan, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kepada orang tersebut. Ini saking apa? Berkuasanya Allah. Maka Allah berfirman dalam Yunus ayat 3, yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idhnih. Allah mengatur seluruh urusan dan tidak ada seorang pemberi syafaat pun kecuali setelah ada izin dari Allah Azza wa Jalla. Inilah beberapa bukti kekuasaan dan kekuatan Allah Azza wa Jalla di alam semesta ini. Lalu apa buah dari beriman kepada kekuatan Allah ini? Berkata muallif, wa inna min imanil amdi bihadzal ism yuthmiru fihi inkisaran baina yadayillah wa khudu'an li janibihi wa khawfan minhu subhanah wa luju'an ilaihi wahdah wa hasuna tawakkulun alaihi wa istislaman li'azamatihi wa tafwidhal umur kulliha ilaihi wa tabarru'a minal hawli wal quwwah illa bihi. Sesungguhnya iman kepada nama Al-Qawi dan Al-Matin ini bagi seorang hamba akan membuahkan beberapa sikap. Dia akan tunduk patuh di hadapan Allah. Takut kepada Allah. Bersandar hanya kepada Allah. Bagus tawakalnya kepada Allah. Pasrah kepada keagungan Allah. Menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah dan berlepas diri dalam hal kekuatan dan kemampuan kecuali hanya kepada Allah.
Oleh karena itu kalimat la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah, ini sangat tinggi nilainya, sangat agung kadarnya, ya, besar sekali dampaknya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Musa al-Ash'ari, "Ya Abdullah bin Qais, qul la haula wa la quwwata illa billah, fa innaha min kunuzil jannah." Wahai Abdullah bin Qais, katakan olehmu la haula wa la quwwata illa billah, karena ini termasuk di antara perbendaharaan surga. Hadis ini muttafaqun alaih. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Dzar, berkata Abu Dzar, amaroni khalili bisab'in, kekasihku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam maksudnya, telah memerintahkan aku dengan 7 hal. Disebut 7-nya, salah satu di antaranya, 6 yang lainnya tidak disebut. Jangan tanya nanti ada pertanyaan, 4, Ustaz baru 1. 6 lagi mana? Nggak akan dijawab. Salah satu di antaranya adalah wa amaroni an ukthira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah fa innahunna min kanzin tahtal arash. Itu beliau merintahkan aku untuk memperbanyak ucapan la hawla wa la quwwata illa billah, karena kalimat ini termasuk perbendaharaan yang ada di bawah arsy. Jadi ini kalimat Islami dan istislam, yaitu penyerahan total kepada Allah. Menyerahkan diri kepada Allah, bersandar kepada Allah, melepaskan diri, melepaskan semua kekuatan dan daya upaya kecuali hanya kepada Allah. Pengakuan bahwa hamba tidak memiliki kemampuan dalam urusan mereka sedikit pun. Tidak ada kemampuan untuk bisa menolak keburukan sedikit pun. Tidak ada kekuatan untuk meraih hal yang manfaat sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Dan tidak bisa seorang hamba berpindah dari maksiat kepada taat, dari sakit kepada sehat, dari lemah kepada kuat, dari kurang kepada lebih, kecuali semuanya itu atas izin Allah. Tidak ada kekuatan bagi seorang hamba untuk berdiri atau untuk melakukan apapun dari urusannya kecuali karena pertolongan Allah. Oleh karena itu, siapa orang yang mengatakan kalimah la haula wa la quwwata illa billah, lalu mengaplikasikan isi kandungannya dalam bentuk tawakal kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, bersandar dengan sebagus-bagusnya kepada Allah, dia akan peroleh 3 balasan kontan. Hudiya wa wuqiya wa kufiya. Dia akan diberi hidayah, dia akan diberi perlindungan, dia akan diberikan kecukupan. Kan ada hadis tuh, hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud. Juga Imam Ibnu Majah menyatakan, idza kharaja rajulun min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Qila lahu qad hudita wa kufita wa wuqita. Tidaklah seseorang, apabila seseorang ketika keluar rumah berkata, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka dikatakan kamu sudah diberikan petunjuk, diberikan kecukupan dan diberikan perlindungan. Fatanahas syayatin, maka si setan-setan saling berteriak lalu berkata kepada yang lainnya, malaka minal ladzina qad hudiya wa wuqiya wa kufiya. Apa sih
Yang bisa kalian lakukan kepada orang yang sudah diberi petunjuk, diberikan perlindungan dan diberikan kecukupan, syaitan angkat tangan. Tidak lagi bisa menggoda orang ini. Jadi ikhwah, ketika keluar rumah jangan lupa baca doa ini. La haula bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Dan orang itu akan menjadi orang yang paling kuat hatinya dan paling bagus keadaannya. Sehingga dalam salah satu athar, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan atau menukil hadis athar ini dalam kitab Majmu'ul Fatawanya, dikatakan man sarrahu ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Wa man sarrahu ayyakuna aghnan nas falyakum bima fi yadillah awthaqu minhu bima fi yadihi. Siapa orang yang ingin menjadi manusia yang paling kuat? Yang paling kuat bukan yang sering latihan. Kuat fisiknya itu, tapi mentalnya nanti memble. Siapa orang yang ingin menjadi manusia yang paling kuat? Hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Karena orang kuat hanyalah orang yang bersandar kepada zat yang maha kuat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan siapa orang yang ingin menjadi orang yang paling kaya, aghnan nas, manusia yang selalu merasa cukup, itu kaya. Kaya itu tidak butuh orang lain untuk membantunya. Maka hendaklah dia atau percaya atau memiliki keyakinan bahwa apa yang ada di tangan Allah itu lebih terpercaya daripada apa yang ada di tangannya. Ya, inilah penjelasan tentang dua sifat Allah, Al-Qawi dan Al-Matin. Cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan seadanya. Assalamualaikumnya dapat pahala, WRWB-nya enggak. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai pendapat bahwa manusia mengerjakan segala sesuatu bukan atas kehendak manusia tersebut, akan tapi atas kehendak Allah, juga perbuatan dosa. Yaitu pendapat Jabriyah. Jabriyah itu begitu. Bagaimana tanggapan para ulama Ahlus Sunnah? Jangan pendapat saya nggak perlu digubris. Pendapat para ulama Ahlus Sunnah. Manusia berbuat bukan atas kehendak sendiri. Ini terbantah oleh ayat atau oleh hadis. Kata Allah, faminkum mayyuridu dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Jadi Al-Quran menyatakan manusia punya keinginan, iya. Dan banyak lagi ayat-ayat lain, ya. Kedua, realita. Kita bisa membedakan mana perbuatan yang kita lakukan atas keinginan sendiri, mana yang bukan atas keinginan sendiri. Kita makan, minum, berbicara, sholat, dan seterusnya itu atas keinginan kita, iya. Sekarang ada perbuatan, kita tidak menyebut perbuatan, tapi kejadian. Tapi baik perbuatan atau bukan perbuatan itu terjadi, teralami. Ya, ada kejadian yang kita alami tapi bukan atas keinginan kita. Inginnya tidak begitu, tapi itu terjadi. Contohnya apa? Contohnya batuk. Bisa kita, kalau kita terserang batuk, terus batuk. Kita ingin batuk? Inginnya sih tidaknya. Tapi terus jegeh batuk terus. Atau ketika tiris, dingin, kita menggigil. Gadok, norok tok. Apakah itu ikhtiar kita? Mumpung diri dingin ngadek. Mumpung dingin torok token gadok. Bisa? Sok sekarang bisa nggak gadok ditorok token? Apa bahasa Indonesia norok tok gadona? Ya, nggak bisa.
Tapi itu kita alami. Bukan atas keinginan kita. Kita naik ke genteng. Karena bocor. Kepleset. Jatuh, kita berguling-guling di genteng. Akhirnya jatuh. Berguling-guling sampai jatuh. Itu keinginan kita dan ikhtiar kita bukan? Bukan. Inginnya sih tidak berguling. Inginnya tidak jatuh dan nyeri jatuhnya. Tapi apa boleh buat kita melakukan itu? Itu bukan kehendak kita. Termasuk ketika kita tidur kita ngalindur. Itu keinginan kita? Bukan. Termasuk kita mimpi. Mimpi bisa diatur sesuai dengan keinginan kita? Nggak bisa. Kalau mimpi bisa direkayasa, bisa diinginkan, kita setiap malam bisa mimpi jadi pengantin barunya. Tapi karena nggak bisa, inginnya begitu, pas mimpinya dikejar-kejar orang gila kan. Nah, jadi kenyataan menyatakan kita punya keinginan. Ayat, hadis menyatakan kita punya keinginan. Siapa yang ingin begini ini haruslah begini, kan gitu. Terbantahlah. Nah, bukankah semua yang kita lakukan juga kehendak Allah? Iya. Tapi Allah memberikan juga keinginan kepada kita. Semua keinginan kita diberi oleh Allah. Allah ingin kita punya keinginan untuk melakukan sesuatu. Semua keinginan kita itu keinginan Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, "Wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin." Wa ma tasha'un, tidaklah kalian berkeinginan, berkehendak. Illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali Allah lah yang menghendaki kamu berkeinginan seperti itu. Jadi keinginan kita Allah yang kasih. Begitulah cara Allah mengatur hati. Hati kita diatur oleh Allah, bukan oleh diri kita sendiri. Kalau Allah ingin memberi hidayah kepada kita, kita diberi keinginan oleh Allah untuk ibadah dan diberi kemampuan untuk ibadah itu. Nah, barulah kita ibadah. Jadi ibadah kita karena hidayah Allah. Hidayah Allah berupa dua tadi. Keinginan untuk beribadah dan kemampuan untuk ibadah. Itu yang disebut dengan hidayah taufik. Jadi Ahlus Sunnah menyatakan, ya manusia punya keinginan, manusia punya kemampuan. Tapi keinginan dan kemampuan manusia diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberi keinginan dan kemampuan untuk berbuat baik, itu adalah kasih sayang Allah dan balasan Allah atas kebaikan kita sebelumnya. Kalau Allah memberikan keinginan dan kemampuan untuk berbuat buruk, maka itu azab yang Allah berikan kepada orang itu atas dosa sebelumnya. Begitu seterusnya ya. Jadi sekali lagi kalau umpamanya orang berdosa Allah cabut hidayah dari dirinya, artinya Allah cabut keinginan untuk berbuat baik dan kemampuan untuk berbuat baik Allah cabut, makanya malas ibadah, berat ibadah karena memang dicabut keinginannya oleh Allah untuk ibadah. Itu kenapa? Karena Allah murka kepada orang itu. Allah hukum orang itu. Hukumannya gimana? Dicabut keinginan dan kemampuan untuk berbuat baik dan diberikan keinginan dan kemampuan untuk berbuat dosa. Itu azab dari Allah. Jadi kalau kita malas ibadah dan cenderung kepada maksiat, cepat taubat. Cepat banyak istighfar. Itu kita sedang dihukum oleh Allah. Hukuman yang lebih berat daripada hukuman berupa musibah. Terberat itu perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Apa perbedaan Ar-Razzaq dengan Ar-Raziq? Dua-duanya disebut isim fa'il, Ar-Raziq isim fa'il, tapi Ar-Razzaq disebut sighat mubalaghah, artinya bentuk kata untuk menunjukkan lebih.
Kalau Razik sekali 2 kali merizki, Ar-Razzaq itu terus menerus dengan kadar rizki yang tidak terbatas ya. Itu aja perbedaannya. Belakangan ini di medsos sedang viral berita salah satu ustadz tentang kisruh rumah tangganya. Bagaimana seharusnya sikap kami sebagai penuntut ilmu dalam menyikapinya? Apakah masih boleh kami mengambil ilmu dari beliau? Bukankah orang mengambil ilmu dari seorang penting juga melihat akhlak seorang tersebut? Mohon nasihat. Saya ada dengar berita tapi saya tidak mau tahu. Judulnya begitu udah ignore. Udah diabaikan sudah. Kalau umpamanya berita buruk tentang seorang lebih bagus untuk kita tidak tahu. Tahu dikit nanti kita ngomong loh. Ada yang ngomong, wah ketinggalan bahan, cari ini gini, akhirnya ikut nimbrung. Lebih baik tidak tahu ya. Sudah tutup kuping, tutup mata ketika ada berita begitu. Tutup mulut ketika ada tergerak ingin ngomong begitu. Itu lebih selamat. Membicarakannya ghibah. Apalagi menggibahi orang yang berilmu. Oleh para ulama disebut luhumul ulama luhumun masmumun. Agradul ulama luhumun masmumun. Kehormatan para ulama itu adalah daging yang beracun. Makna daging beracun, kehormatan seorang apabila digibahi itu sama dengan memakan daging ya kan. Kalau daging bangkai orang biasa dimakan itu sudah jijik, daging para ulama selain jijik beracun. Artinya lebih berbahaya. Artinya dosa membicarakan orang berilmu itu lebih besar daripada orang biasa. Tutup mulut, tutup telinga, tutup bibir, mulut, tutup mata, sudah. Saya salah apa? Salah. Tutup mata, tutup mulut, tutup telinga, sudah. Boleh enggak mengambil ilmunya? Ilmunya terpengaruh enggak oleh apa yang dialaminya? Tidak. Apakah karena yang dialaminya umpamanya buruk kemudian ilmunya jadi menyimpang? Tidak menyimpang. Tetap saja. Ya. Apakah umpamanya ilmunya menjadi berkurang? Tidak. Kalau telah berkurang, apa yang akan disampaikannya tetap merupakan ilmu benar yang masih tersisanya. Kalau itu yang terjadi itu adalah kemaksiatan. Apalagi yang terjadi bukan kemaksiatan, hanya peristiwa-peristiwa buruk yang bisa dialami oleh siapapun. Kalau ini dialami oleh orang biasa, nggak akan viral. Tapi kalau ini dialami oleh orang yang tidak biasa, yang luar biasa, baru viral. Lalu ngeremet, ilmunya barokah nggak ya? Boleh nggak diambil? Nah, jadi tidak mempengaruhi ilmunya. Kebenaran dari pemahamannya tetap. Kalau beliau umpamanya ngaji tetap dengarlah. Karena tidak akan merubah pemahaman kasus yang dialaminya. Ya, tetap saja insya Allah. Sekali lagi saya tidak tahu apa kasusnya dan tidak ingin tahu. Dan jangan ada yang memberitahu. Bagaimana cara menolong agama Allah yang paling ringan buat ummahat tapi layak untuk ditolong oleh Allah sebab amalan ini. Pelajari ilmu Allah. Ngaji sesering mungkin, sebanyak mungkin tanpa melalaikan kewajiban kepada suami, anak-anak dan orang tua. Kemudian semampu mungkin aplikasikan. Itu menolong Allah. Nanti kita ada ini jihad. Kita nanti ada tabligh akbar kalau nggak salah hari Sabtu sore ini di Cimahi. Judulnya jihad.
di masa damai nanti ya. Semua orang bisa, termasuk umat ya termasuk. Dan itu adalah bentuk menolong Allah yang bisa kita lakukan di masa damai. Ketika tidak ada perang, wajib kita berjihad. Bagaimana jihadnya? Hadiri nanti ya. Sejujurnya, saya sedang mengalami masalah dan dirasa tidak ada jalan keluarnya. Masa sih? Saat ini saya benar-benar berharap datangnya pertolongan Allah. Apakah yang sebaiknya saya lakukan dalam bertawakal kepada Allah? Apa saja ibadah yang sebaiknya saya lakukan yang baik? Yang sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa masalahnya nih? Yang jelas pertama, tetap berusaha untuk bisa keluar dari masalah itu dengan cara-cara yang tidak melanggar syariat. Yang kedua, boleh minta tolong? Boleh minta tolong kepada orang yang kira-kira mampu. Ketiga, terutama mintalah pertolongan kepada Allah. Mengeluhlah kepadanya. Kata orang Sunda bukan mengeluh lagi, ngalengis kepada Allah. Ngalengis itu mengeluh disertai dengan rengekan. Dengan rintihan, dengan tangisan. Itu ngalengisnya, pikarunya. Silakan ngalengis hanya kepada Allah tapi jangan kepada manusia. Ngalengis kepada manusia dijebian. Allah menyatakan ketika doa Nabi siapa? Yaqub. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanyalah mengeluhkan. Masalahku, kesulitanku, kesedihanku hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Banyak berdoa agar Allah memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan. Nah, terutama tingkatkan ketakwaan. Laksanakan semua perintah Allah, tingkatkan kualitas dan kuantitas dari pelaksananya, jauhi semua yang Allah larang. Kalau ketakwaan meningkat, Allah beri solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya. Ya. Terus jangan lupa tolong orang lain yang juga sedang mengalami kesulitan dan kita mampu menolong. Kita punya kesulitan di bidang ini, tapi di bidang lain kita nggak kesulitan. Ada orang yang kesulitan di bidang lain yang kita mampu tolong. Siapa yang menolong orang lain, Allah akan tolong dia. Ya. Jadi Rasul SAW bersabda, Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong seorang hamba. Selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Bismillah. Setelah resign lalu berniat jualan, berdagang. Belum apa-apa sudah tertipu. Apakah ini akibat masa lalu? Apa yang harus dilakukan? Iya. Ini berarti tanda-tanda mau sukses. Coba baca biografi orang yang kaya raya dengan usahanya. Seluruhnya menyatakan di awal usaha tertipu. Jutaan, puluhan juta, ratusan, bahkan ada yang miliaran. Bangkrut dulu iya. Banyak hutang dulu iya. Tapi mereka tidak putus asa. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Setelah kesekian kali, nah tetap jatuh bangun. Tapi ada masanya orang itu nanti Allah bukakan lalu sukses. Ya. Ya wajar, semua orang pernah tertipu. Saya pernah, iyalah pernah. Nilainya tidak besar. Ya, bisa dipakai membangun masjid, bisa. Ukuran 5x5 lumayan. Jadi tandanya itu
Pertama istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berdoa ya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala atas musibah dan beri saya ganti yang lebih baik. Maka insya Allah Allah akan membukakan pintu rezeki. Apa makna dari minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat? Digarisbawahi sholat. Ketika menerangkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukil beberapa riwayat apabila Nabi SAW ditimpa sesuatu, maka beliau berwudu lalu sholat 2 rakaat. Nah, sholat adalah media untuk meminta pertolongan. Pertama berdoa dalam sholat, dalam sujud terutama, dan setelah sholat. Yang kedua, sholat itu wujud nyata ketakwaan seorang hamba. Kalau ketakwaan seorang hamba meningkat, Allah berikan solusi. Allah berikan pertolongan. Allah mudahkan semua urusannya. Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Wudu'lah, kemudian sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat syukur wudu. Intinya dekatkan diri kita kepada Allah ketika kita memperoleh musibah atau masalah. Di tabung LPG 3 kg ditulis untuk masyarakat miskin. Bolehkah masyarakat mampu menggunakannya? Iya gitu, alah mangkading saya punya. Tapi tidak ngeh, tapi selalu beli dah. Iya gitu. Jadi dulu ada pembagian, dari satu desa cuma 2 orang yang tidak dapat. Saya di antaranya. Saya nggak dapat, bukan tidak ditawari, tidak dikasih. Akhirnya saya beli yang 12 kilogram. 12-nya yang gede itu. Nah itu punya 2 tuh. Tapi nggak cukup, beli juga yang kecil 3. Tapi beli loh, bukan minta. Beli. Nah, untuk apa kan kompornya hanya 1. Ada selain kompor, ada heater. Apalagi heater. Heater. Yang pakai kecil, sebab kalau heater pakai besar, nggak kuat si penyangganya, kan gedenya. Jadi itu ditempel, ada alas, nah yang kecil. Iya gitu, tapi rasanya tidak ada tulisan itu. Atau nggak ngeh gitu. Nggak mau jawab ah. Bagaimana hukumnya jika ada teman yang menyuruh mencari sesuatu barang? Disebutkan ciri dan mereknya. Dengan harga sekian yang lebih murah di pasaran. Dan harganya ditentukan. Lalu saya mencari-cari harga yang lebih murah dikit dari yang ditentukan. Setelah itu dia nitip uangnya, lalu kelebihan yang saya dapat itu bagaimana hukumnya? Dari dia menyuruh mencari barang itu, dia tidak memberi upah. Jazakallahu khairan. Kita pedagang gitu. Kita pedagang nggak punya stok barang, lalu orang memesan barang tertentu dengan spesifikasi tertentu dan harga tertentu. Kemudian kita cari, kemudian kita jual melebihi harga beli. Ya iyalah, namanya juga dagang. Barangnya kita dapat 10.000, kita jual nih 20.000. Boleh? Boleh. Karena kita semua pedagang begitu ya. Pasti mengambil kelebihan. Kalau tidak ada kelebihan bukan dagang namanya ya. Baca doa keluar rumah itu cukup sekali aja apa setiap keluar rumah? Ya setiap keluar rumah. Keluarnya 1000 kali, masa bacanya sekali. Seumur hidup kan ribuan kali kita keluarnya.
Kadang sehari bisa berkali-kali. Ya setiap keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ada seorang istri yang sudah mengenal sunnah dan semangat dalam menuntut ilmu. Tapi suaminya menentang, bahkan mengancam untuk tidak datang ke kajian sunnah. Suami melarang keras istrinya untuk belajar ilmu sunnah. Bagaimana sikap istri yang harus dilakukan? Apakah patuh pada suami atau tetap belajar sunnah dengan diam-diam? Apakah harus berbohong setiap mau ke kajian sunnah? Saya curiga nih, kenapa suaminya melarang? Sebab mungkin efek ngaji itu buruk bagi keluarganya. Pas pulang, ke suaminya itu selalu melarang ini, melarang itu bid'ah loh, itu syirik loh, ini kufur loh, jangan. Atau liur, kamu setelah ngaji kok jadi pika sebelen. Akhirnya dilarang, udah jangan ngaji lagi, sah ustadzna. Tapi coba hasil ngaji itu tunjukkan, baik. Lebih lembut, lebih perhatian, lebih sayang. Lebih menyenangkan suami dalam segala hal. Sebelum subuh sudah bangun tahajud. Suaminya bangun semua udah beres. Kopi sudah tersedia gitu ya. Balak-balakna sudah siap, panas keneh gitu ya. Kemudian semuanya lebih baik. Ditanya, mah kok berubah? Dulu mah gak begitu. Dulu cuek, sekarang aduh perhatian. Dulu mah manyun, sekarang mesra. Dulu mah ya sebelum dibanjur kucai saember belum bangun. Sekarang mah sudah jam 3 sudah bangun. Bapak bangga gitu. Ini hasil ngaji Pak. Di mana? Di Hanafi. Coba kira-kira suami ngelarang gak? Jangan ngaji lagi. Saya gak mau mamah jadi orang soleh. Begitu gak? Gak mungkin lah ya. Alhamdulillah bagus. Untung ada An-Nafi'nya. Gitu ya. Ustadzna saha. Kan banyak ustadz. Ada Ustadz Yusuf, Abu Ubaidah. Ya. Ada ustadz siapa lagi yang ngajar di sini. Banyak. Sebut ustadz-ustadz yang lain. Yang masih muda, yang ganteng. Silakan. Nah suatu saat istrinya cemberut lagi pasti. Mama pasti sudah lama gak gaji ya. Papa antar ya. Sekalian shopping bisa begitu. Sebab dulu ada kawan saya rahimahullahu ta'ala. Kawan sejak di SMA. Itu suka laporan kepada tentang istrinya ada perubahan. Suatu saat si istrinya itu lagi uring-uringan apa. Sok laporkan mah ke ustadz. Gitu tak, siuna tuh langsung bager. Ngaji lagi sana. Udah lama ya gak ngaji. Siapa Pak antar? Ini nanti bekal 1 juta. Itu sampai begitu. Setelah itu silakan shopping, silakan traktir teman-teman. Mangga. Gitu ya. Sampai begitu. Kalau hasil ngaji itu nyata terasa. Terasa oleh orang tua, oleh suami, oleh anak-anak, oleh semua orang, oleh tetangga. Itu saya yakin gak akan ada seorang pun yang melarang. Jadi akhwat juga ikhwan ya kadang-kadang ada akhwat yang curhat suami saya setelah ngaji atau bawelnya luar biasa. Saya serba salah Ustaz. Apa sih yang Ustaz ajarkan ke suami saya? Kan gitu tuh. Coba tunjukkan ikhwan akhwat hasil ngaji itu harus positif. Harus membuat orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, tetangga kita menjadi senang. Perubahannya menurut mereka semuanya baik, bagus, bukan jelek. Itulah yang harus dilakukan ya. Terakhir, kami sekeluarga ada undangan walimah bukan dengan SY, tapi dengan sin biasa. Ain, ro, sin. Kebanyakan dalam undangan salah walimatul urus pakai SY. Beda tuh maknanya. Kalimat walimatul urs pakai S biasa.
hari Kamis ini di kota Solo. Mengajak saya gitu ini teh. Jawa Tengah. Dan pestanya hari Jumat. Oh ada pesta. Ini bertepatan dengan hari Saum Tasu'a Asyura. Kami bersafar dengan anak-anak juga. Mohon nasihat untuk kami bagaimana? Apakah ahsan tetap saum atau bagaimana? Kalau kita terbiasa saum, Tasu'a dan Asyura tiap tahun, suatu saat ada uzur baik safar, sakit atau tadi kedatangan tamu jauh atau bertamu ke tempat yang jauh. Bila disuguhi terus kita nggak makan, dia kecewa berat. Bukalah. Karena memuliakan tamu, memuliakan kawan hukumnya wajib. Ini hukumnya sunnah. Bukalah dan pahala saumnya tetap dapat. Karena ada udzur syar'i. Baik safar, apalagi tadi safar ya. Terus ada undangan walimah juga. Yang apabila kita datang tapi saum si saudara atau sahibul hajah, aduh kecewa kenapa saum gitu. Buka saja sudah. Karena ini hukumnya sunnah dan membahagiakan orang hukumnya wajib. Ya silakan berbuka saja. Kecuali kalau umpamanya si pribumi pas kita tahu saum, alhamdulillah irit. Karena dia tahu kalau kita makan menghabiskan jatah orang. Alhamdulillah saum gitu ya. Akhirnya nanti dia kalau mengundang pilih hari yang kita saum. Maka tetaplah saum ya. Tapi kalau madarat berbukalah. Cukup ya sampai sini insyaallah kita jumpa lagi Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.